Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini saya mau bicara soal wheelset, tapi yang spesifik untuk gravel ya. Karena terakhir-terakhir ini memang gravel bertumbuh dengan sangat cepat ya. Cepat sekali sehingga banyak event-event juga yang di Jawa Timur, di mana-mana itu sudah benar-benar ke gravel, dan bahkan gravelnya sudah tembus 50% dari rute tersebut ya. Biasanya gravelnya hanya tipis-tipis ya. 2-3 tahun yang lalu itu gravelnya tipis-tipis. Saya ingat waktu saya ikut event-event seperti Surga dan Duro itu gravelnya masih tipis-tipis ya, masih 20, 25, 30%. Tapi terakhir-terakhir malah lebih 70 bahkan 80 ya persen itu sudah gravel. Bahkan sampai-sampai MTB pun bisa ikutan dan bisa bersaing begitu loh ya. Contohnya aja tahun ini nanti bulan depan April ada gravel Blitar yang sudah bukan road lagi, sudah full gravel malahan ya, dengan adanya 2 kategori yaitu gravel dan MTB ya, MTB loh. Ya, oke. Kita langsung aja ya. Langsung kenapa kok wheelset road wheelset dan gravel wheelset ini memang harus dibedakan ya. Pertama-tama makin maraknya frame-frame sepeda yang sudah dibuat dengan clearance, tire clearance yang lebar-lebar ya. Bahkan untuk road bike aja tire clearance-nya ini sudah bisa mengakomodasi sampai 40C loh, 740C. Bayangkan. Ya, untuk road bike frame loh. Ya, sudah ada itu. Frame-frame yang baru-baru itu, yang generasi tahun 2024, 2025, bahkan 2026 seterusnya itu bisa mengakomodasi sampai segitu besarnya ya. Nah, kalau misalnya wheelsetnya nggak buat yang beda, memakai road wheelset, maka nanti ban luarnya itu tidak bisa bagus begitu ya, dia akan bulging, jadi membundar gitu, sehingga handlingnya nggak bakal stabil ya. Jadi masa rim road bike yang road wheelset yang internalnya hanya sekitar 17 maksimum 21 diberi ban 40 atau ban 38 pasti akan belenduk begini ya. Jadi nggak kurang gigitan traction terhadap ban luar dan aspalnya itu tidak akan bisa bagus, sehingga waktu belokan Anda pasti terpleset terjatuh tanpa sebab ya, karena memang itu fisika ya. Padahal ya itu gara-gara tractionnya. Maka dari itu dibuatlah gravel specific wheelset yang innernya itu lebar-lebar, sehingga ban 40 itu waktu dipasang bisa bagus ya. Dia itu jatuhnya itu bentuknya itu bagus, sehingga waktu belok tractionnya itu mantap, stabilitasnya dan sebagainya ya. Oke, sedikit tentang perbedaan gravel wheelset dengan road wheelset, yaitu satu yang pasti gravel wheelset itu internalnya itu selebar 21 sampai 25 mm. Bahkan ada model tertentu seperti Fulcrum Shock GR. Itu yang internal width-nya itu sampai dengan 36 mm loh. Oh maaf, 30 sudahan. Ya, 30 ya. Oke. Dan wheelset Reynolds ATR itu malah 32.
eksternalnya itu 32. Yaitu. Ya, yang Sharky ini internalnya 30. paling lebar secara internalnya. Oke. Jadi internal dan eksternal. Itu lebar-lebar. Ya. Bisa mengakomodasi ban sampai dengan 50C, 750C. Ya. Gravel wheelset. Terus walaupun beratnya memang agak sedikit berat ya, karena gravel wheelset ini dibuat untuk lebih prioritas ke stabilitas ya, dan kekuatan, durabilitas, tahan terhadap benturan dan sebagainya ya. Dan otomatis kalau misalnya rimnya itu lebar, maka volume udara yang ada di ban itu jelas bisa lebih rendah ya. Bisa Anda pakai sampai dengan maksimal 60 PSI saja sudah lebih cari cukup ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi jalan di full gravel, maka Anda tidak perlu memompa sekencang itu ya, setinggi itu ya. Mungkin 30-35 PSI, serendah 30-35 PSI, Anda masih bisa pakai. Ya, saya sendiri waktu di EJJ itu saya pakai 40-45 PSI aja demi untuk nyamannya itu. Ya, oke. Itulah perbedaan gravel wheel set dan road wheel set. Ya, lebih lebar, tire size bisa pakai lebih besar, ya, lebih gede. Terus lebih prioritas ke stabilitas daripada aerodinamis, ya, dan kekuatan, ya, tahan terhadap benturan-benturan. Oke. Nah, saya mau bicara tentang ini, satu wheelset yang istimewa sekali karena wheelset ini sebetulnya sudah ada di pasaran, mungkin banyak yang masih belum kenal, belum tahu, maka tak sayang ya. Saya sudah pernah bersama Erik waktu itu membuat sekedar review kecil-kecilan ya. Review yang short tentang Reynolds Black Label, Aero Black Label yang hubnya itu menggunakan Industry 9 ya. Ternyata Reynolds ini juga ada di pasaran yang seri Black Label menggunakan hub Industry 9 ya, khusus untuk gravel. Istimewa, sangat istimewanya sekali. Karena apa istimewanya? Istimewanya itu yaitu di spek ya. Inner width-nya itu 23 mm. Dalamnya loh sudah 23 mm. Outernya 32 mm. Wah, jadi kayak gemuk sekali begitu. Jadi wheelsetnya aja itu waktu Anda pegang gemuk sekali. Saya pernah memegangnya, wujudnya itu saya sudah pernah megang ya. Nah, saat ini saya enggak punya, jadi saya ambil dari gambar aja. Besar sekali ya. Jadi bayangkan lebarnya itu setebal baterai ini ya. Lebarnya. Jadi bayangkan ban berapa yang bisa masuk ya. 40, 42, 44, bahkan 50 bisa masuk dengan mudah dan tidak kelihatan melengkung bundar, donat tak apa gitu loh, enggak. Ya, sehingga Anda masih bisa mendapatkan traction yang pasti ya. Rim tebalnya yaitu profil tebalnya itu 40 mm. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda masih perlu aero pun Anda masih bisa dapatkan di ATR Black Label ini ya. Beratnya jangan kaget, 40 profilnya 40 mm dengan internal width yang segitu lebarnya, sehingga bahan karbonnya kan pasti lebih banyak ya.
tapi beratnya loh cuman 1.526 gram. Sudah masuk ke ranah-ranah road bike, ya, karbon. Oke, jadi ringan sekali. Spoke juga sudah pakai Sapim X-ray dan sebagainya. Yang istimewa itu sebetulnya bukan itu. Yang istimewa yaitu hubnya itu, ya. Dia memakai sistem Paul, ya, jadi bukan bearing, ya, bukan, tapi sistem Paul engagement-nya itu 6 derajat. 6 derajat itu loh, bagian 360 itu berarti berapa? 60 kan? 60 kan? Ya, nggak tahu ini DT Swiss yang terakhir berapa ini? Apakah dia sudah mampu nembus 60? Ya, pada waktu beberapa waktu yang lalu orang lagi gila-gilaan nyari mengganti upgrade ke DT Swiss Ratchet yang berapa 52 T. Ini sudah 60 karena engagementnya itu 6 derajat. Jadi 6 derajat itu tidak sampai kaki Anda tek itu dia sudah engage sendiri. Karena saya sudah memakainya, saya sudah mencobanya ini. Ya, jadi tek. Jadi kaki Anda menyentuh aja itu rodanya berputar sudah. Luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Jadi, nah, inilah yang saya mau istilahnya buka kembali, ya, istimewa dari Reynolds Black Label ini. Ya, jika Anda mau membelinya, ada di link afiliasi, ya. Ban ini sudah ada di pasaran, ya, dan harganya saya rasa masih lebih kompetitif dari merek-merek seperti Campagnolo Gravel dan sebagainya. Ya, Fulcrum Sharkey aja sudah rasanya harganya sudah di atas 40 juta. Ya. Terus Campagnolo udah ya, jangan tanya. Campagnolo Bora X itu. Udah jangan tanya berapa, pasti nyentuh di atas 50. NV, Zip, aduh sudah nyentuh di atas itu sudah. Ya. Jadi mumpung ini ada di pasaran, ya. Free hub-nya bisa Shimano, bisa SRAM juga. Bagi Anda yang gemar gravel dan mungkin sudah memiliki frame set yang mumpuni, yang bagus, tinggal wheel setnya yang bagus. Bisa dipertimbangkan Reynolds ATR Black Label dengan hub Industry 9 dengan engagement 6 derajat. Ya. Sekian, terima kasih.